집이요? 나 근처 학원에서. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Enemies in Law. Demi mendapatkan restu calon mertua, aku rela berkali-kali daftar menjadi abdi negara. Itulah penggambaran dalam film ini. Enemies in Law adalah sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Kim Jin Young. Film ini dibintangi oleh Jin Se-yeon dan Hong Jong Hyun. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film Enemies in Law. Film dimulai dengan sebuah pertandingan anggar yang dimenangkan oleh gadis berparas cantik dengan skor 15-0. Ia adalah Park Yong Hee. Ia yang berhasil menang dihampiri oleh keluarganya, yaitu dua saudara perempuan dan ayahnya. Yong Hee merupakan siswa SMA yang telah memberikan kebanggaan pada keluarganya lewat prestasi kemenangannya di lomba anggar ini. Di sisi lain, di sebuah gedung, seorang pria tengah menatap jendela selagi menunggu gurunya. Ia adalah Han Chul-soo, siswa tinggi yang tampan. Guru bertanya tentang keberadaan orang tua Chul-soo yang seharusnya menghadiri panggilan dari pihak sekolah. Orang tua Han Chul-soo malah tidak datang. Kemudian Chul-soo menjawab jika sampai kapanpun orang tuanya tidak akan mendatangi panggilan tersebut karena mereka adalah buronan. Singkat cerita, profesi ayah Chul-soo merupakan seorang pencuri profesional yang dikenal dengan nama Han Dal-sik. Seseorang yang paling memahami sebuah pencurian artefak peninggalan budaya. Sedangkan ibunya yang bernama Kang Ja penipu. Karena hal itulah mereka menjadi buronan polisi. Diketahui, polisi yang menangani kasus orang tua Chul-soo adalah ayahnya Yong Hee. Namun ia selalu tidak berhasil untuk menangkap mereka. Kembali ke Chul-soo yang tengah digoda guru wanita, yang dihampiri sebuah merpati yang menjadi petunjuk dari orang tuanya. Merpati itu adalah pos berjalan orang tua Chul-soo, sebab ia mengantarkan pesan perihal orang tua Chul-soo yang tidak bisa datang ke sana. Usai dari sana, Chul-soo bergegas menuju sebuah hotel untuk merayakan hari jadinya. Di tengah perjalanan, Chul-soo diikuti oleh mobil polisi yang memegang kasus penangkapan orang tua Chul-soo. Ia berhasil lolos dengan skill mengemudi yang bagus. Namun mobil polisi tersebut malah menabrak sebuah mobil pickup yang melintas di sana. Tidak disangka ternyata orang yang ditabrak oleh para polisi adalah mobil Yong Hee dan dua saudara perempuannya. Mobil itu mengeluarkan api. Namun dua saudara Yong Hee berhasil keluar dari sana. Sementara Chul-soo yang melihat kejadian itu bergegas untuk membantu dan menyelamatkan Yong Hee yang masih terjebak di sana. Yong Hee yang masih sedikit sadar melihat pria yang menyelamatkannya lalu tersenyum. Hari itu merupakan pertemuan yang paling mengesankan bagi Yong Hee. Beberapa tahun pun berlalu. Kini Yong Hee telah resmi menjadi seorang polisi dan juga sudah berpacaran dengan Chul-soo selama 7 tahun. Suatu hari di sebuah bar, ketiga anggota polisi ditugaskan untuk menyamar menjadi hidden card untuk para bandar barang haram yang merupakan buronan polisi. Mereka menerima Yong Hee masuk, namun kakak saudara Yong Hee yang berbadan gendut malah disuruh untuk bersembunyi. Namun dengan segala rayuannya, ia bisa menetap di ruangan itu. Saat itu Yong Hee melihat sebuah boneka. Mereka sudah mengetahui jika isi boneka itu adalah barang haram. Dengan sengaja mengungkap kedok para bandar itu dan merebut bersama kakaknya hingga bonekanya robek dan mengeluarkan semua isi barang haram yang ada di dalamnya. Setelah melihat semuanya, Yong Hee memperkenalkan dirinya dari kepolisian Gangnam. Begitupun kakaknya yang memperkenalkan diri sebagai seorang polisi. Ketika itu, terjadilah baku hantam antara kakaknya bersama rekan bandar. Sedangkan Yong Hee mengejar bandar yang berlari ke toilet laki-laki dan berhasil menangkap bandar itu. 생각났다.
너 어디서 봤니? 차! Malam harinya, Chulsu dan Yonghee dinner di sebuah rooftop yang disaksikan oleh dua teman laki-laki mereka. Melihat kemesraan yang ada di depan mata, mereka begitu iri. Setelah 7 tahun berlalu, namun Chulsu yang bertekad menjadi polisi selalu saja digagalkan oleh orang tuanya. Namun walaupun begitu, Yonghee tetap menyemangati dirinya. Kembali ke masa lalu saat Yonghee dan Chulsu masih SMA. Yonghee membawa Chulsu ke rumah untuk meminta izin berpacaran dengannya. Namun seluruh keluarga itu menolak karena mereka yang mengetahui jika Chulsu adalah anak buronan penipu. Tidak ingin membiarkan mereka berpacaran. Namun di sana Chulsu membela diri dan mengatakan jika dirinya juga sedang mengikuti tes kepolisian agar bisa masuk ke sana. Dan dirinya juga tidak ada kaitan dengan kedua orang tuanya. Mendengar pernyataan Chulsu, mereka hanya tertawa dan meremehkan cita-cita Chulsu yang ingin menjadi seorang polisi. Oleh karena itu, ayah Yonghee berkata, jika Chulsu bisa masuk ke kepolisian, ia akan menyetujui mereka berpacaran bahkan akan menikahkan mereka. Hari demi hari berlalu, Chulsu belum bisa masuk ke kepolisian. Ia yang pernah gagal di tes yang pertama masih sangat berjuang untuk mengikuti tes selanjutnya. Oleh sebab itu, untuk mengisi waktu, ia bekerja menjadi kuli bangunan. Orang tua Chulsu yang menyaksikan anaknya bekerja menjadi kuli bangunan merasa kasihan kepada anaknya. Seumur hidup Chulsu, orang tuanya tidak pernah menyuruhnya untuk bekerja berat. Oleh karenanya, orang tua Chulsu pun datang dengan membawa sebuah mobil sport beserta jas limited edition dari Amerika Serikat. 이게 뭔지 알아? 얘가 빨리 입어달래잖아. 차. Semua itu dilakukan orang tuanya untuk dapat membujuk Chulsu agar kembali ke rumah bersama mereka lagi. Namun apapun yang dilakukan orang tua Chulsu tidak dapat membuat Chulsu berhenti untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang polisi. Ia juga tidak ingin memakai fasilitas atau uang sepeser pun dari hasil tipuan orang tuanya itu. Lanjut cerita, orang tua Chulsu yang mengetahui jika beberapa hari lagi akan diadakan tes kepolisian, mereka pun merencanakan sesuatu untuk menggagalkan tes yang diikuti oleh Chulsu. Dengan itu mereka menculik ayah dan kedua saudara Yonghee. Saat ayah dan kedua saudara Yonghee terbangun, mereka kaget sudah berada di tengah kolam renang yang dipenuhi anjing pelacak di sekelilingnya. Orang tua Chulsu bersantai menyaksikan mereka di kursi kolam renang sambil meminum anggur. Lalu orang tua Chulsu ingin bekerja sama dengan mereka untuk menggagalkan tes yang diikuti oleh Chulsu. Mereka juga mengatakan akan terjadi beberapa kemungkinan buruk jika Chulsu bisa berhasil menjadi seorang polisi. Serta hal itu akan berdampak tidak baik bagi keluarga Yonghee. Karena mendengar penjelasan itu, akhirnya keluarga Yonghee setuju untuk membantu orang tua Chulsu. Orang tua Chulsu juga menceritakan jika pada tes pertama dulu, Chulsu telah berhasil dalam tes kepolisian. Namun dengan kepintaran yang dimiliki oleh orang tua Chulsu, mereka berhasil melacak sistem IT dan menggagalkan nama Chulsu untuk tidak lolos. Di sisi lain, Yonghee sebagai pacar selalu memberikan dukungan yang kuat kepada Chulsu dan mereka sangat berharap jika kali ini Chulsu bisa lolos. Malam harinya saat di kamar tidurnya, Chulsu tidak dapat tidur sebab banyak gangguan dari luar. Ternyata itu adalah kerjaan orang tua dan keluarga Yonghee untuk membuat Chulsu susah tidur dan dapat memecah konsentrasinya di hari tesnya besok. 제발. Keesokan harinya, di hari di mana Chulsu akan mengikuti tes, namun ia sedikit tidak bersemangat dan kurang tidur, sebab terlihat mata panda di wajah tampannya. Belum sampai tujuan, Chulsu ditangkap oleh polisi suruhan ayah Yonghee dengan kasus pemerasan yang telah dilakukan oleh Chulsu. Namun karena bingung saat lampu merah menyala, Chulsu dengan sigap kabur dari mobil tersebut. Saat berlari di rooftop gedung, Chulsu bertemu dengan kakak Yonghee yang menghindarinya dan melompat ke arah truk sampah. Setelah semua drama usai, ia berlari ke tempat tes ujian kepolisian dengan keadaan badan kotor. Tidak berhenti di sana, ternyata saat ia masuk dan ingin duduk di kursinya, ibu Chulsu telah berhasil menukar nomor ujiannya dengan orang lain. Alhasil tidak dapat mengikuti ujian tes tersebut. Di sisi lain, Yonghee marah besar kepada semua keluarganya yang ikut andil dalam penggagalan tes yang dilakukan Chulsu. Kemudian, ia berencana akan tinggal dengan kekasihnya itu. Tapi Chulsu merasa malu dan tidak ingin menemui Yonghee, sebab kali ini ia gagal lagi.
Di scene selanjutnya, karena merasa muak dengan semua tindakan kedua orang tuanya, Chul Soo akhirnya berencana akan menangkap kedua orang tuanya dan menyerahkan kepada ayah Yong Hee. Kemudian Chul Soo pun datang ke rumah Yong Hee untuk menukar kedua orang tuanya kepada ayah Yong Hee dengan tujuan agar bisa menikahi Yong Hee. Yong Hee yang melihat tindakan Chul Soo pun menamparnya kala itu, sebab ia tidak suka dengan cara yang dilakukan olehnya untuk mendapatkan Yong Hee dan meminta putus. Oleh sebab itu, karena merasa sangat terpukul dan sedih, Chul Soo membakar semua buku yang ia baca untuk tes kepolisian. Di sisi lain, Yong Hee yang juga masih galau harus tetap mengerjakan tugasnya, yaitu sebuah kasus pembunuhan berantai. Malam harinya Yong Hee pergi ke sebuah klub elit ternama. Di sana ia dipertemukan dengan Chul Soo. Di sana Yong Hee menyamar menjadi wanita malam yang dilelang untuk menangani kasus pembunuhan berantai ini. Sementara tujuan Chul Soo berada di sana adalah untuk mengambil kalung yang ada pada seorang pria. Tetapi semua rencana Chul Soo tidak ia lakukan karena melihat ada Yong Hee di sana. Tidak diduga, Chul Soo malah ikut menaruh harga untuk membeli Yong Hee di klub itu. Chul Soo pun bersaing dengan polisi pria yang ikut dalam pencarian pembunuhan itu. Chul Soo tidak menyerah dan selalu menaikkan harga untuk mendapatkan Yong Hee. Namun Chul Soo merelakan Yong Hee dengan harga 60 juta won kepada polisi itu. Hingga pada akhirnya Yong Hee dicium oleh polisi itu. Keesokan harinya Chul Soo mengajak Yong Hee ke sebuah kafe dan memberitahu jika dirinya akan pergi ke luar negeri dan menganggap pertemuan mereka kali ini adalah pertemuan yang terakhir kalinya. Lanjut cerita, sebelum pergi ke luar negeri, Chul Soo meminta orang tuanya untuk membantunya menemukan siapa pelaku pembunuhan berantai yang ditangani oleh Yong Hee. Ia berpikir kasus ini sangat sulit karena para pembunuh merupakan seorang ahli seperti orang tuanya. Pada akhirnya Yong Hee mendapat petunjuk dari Chul Soo dengan bantuan kedua orang tua Chul Soo. Malam harinya, usai menyelidiki kasus tersebut, Yong Hee kembali ke rumah. Namun sesampainya di rumah, ia telah ditunggu oleh para pembunuh berantai. Mereka menculik Yong Hee dan kemudian mengancam keluarga Yong Hee untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan tindakan apapun. Namun Chul Soo yang mengetahui keberadaan pembunuhan berantai itu di sebuah bandara datang menghampirinya. Ternyata para pembunuh itu ingin segera berangkat ke luar negeri. Sesampainya di sana terjadilah baku hantam antara Chul Soo dan para pembunuh. Ia melawan mereka sendiri hingga pada akhirnya kedua orang tua Chul Soo membantunya dalam menangani para pembunuh itu. Kemudian mereka berhasil menyelamatkan Yong Hee dan menangkap pelaku pembunuhan berantai tersebut, yang ternyata adalah seorang polisi culun dan cupu yang sering mereka temui. Dan Yong Hee pun memeluk Chul Soo saat itu. Scene terakhir, Chul Soo dan Yong Hee pun berhasil menikah dengan konsep pedang pora ala kepolisian. Tidak hanya itu, Chul Soo juga berhasil lulus menjadi seorang polisi. Dengan begitu pun film ini tamat guys ya. Pesan moral dalam film ini adalah apapun keinginan kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Meskipun telah jatuh berkali-kali, namun dengan sebuah kerja keras kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Film ini menggambarkan tentang perjuangan seorang laki-laki anak penipu untuk menjadi polisi, dan perjuangan untuk mendapatkan restu mertuanya yang merupakan polisi juga. Film ini sangat cocok untuk kalian pasangan-pasangan yang terhalang restu orang tua, karena dijamin setelah nonton film ini kalian bakal makin semangat untuk meraih hati calon mertua dan menghalalkan pasangan kalian tentunya guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini, serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.